Ah, ah. Oke, kemudian luaran hasil penelitian pengabdian dengan tingkat jumlah prototipe. Nah, ini sebenarnya Pak, Bapak Ibu, isian di sini sebenarnya bisa menyesuaikan permintaan dari si Monik itu. Misalnya kalau di sini kan luaran hasil penelitian ya Bu, berupa prototipe kan, jumlah prototipenya ada berapa gitu. Iya, ada haki Bu di sini. Ini yang haki ini Bu. Iya, kalau ada prototipe maka masukkan di prototipe. Kalau Bapak Ibu ada keterlibatan di situ, misalnya oh punya saya tuh yang punya prototipe gitu. Bapak Ibu tuliskan di sini peran Bapak Ibu di situ menghasilkan prototipe gitu. Nah, kalau di sini kalau Bapak Ibu yang individu tadi punya haki. Saya ada hakinya hasil penelitian dan pengabdian saya tahun ini gitu. Bapak Ibu sebutkan keterlibatan Bapak Ibu di sini. Nah, begitu juga untuk keluaran hasil penelitian dan pengabdian dengan tingkat jumlah komersialisasi di LPPM. Untuk 8.12 juga sama, Bapak Ibu, sampai dengan 8.14 itu sama. Jadi di mana peran Bapak Ibu kalau memang ada di sini sebutkan. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Gitu. Eh, Menulis buku kan masuk ke ini Pak. Bukunya dihakikan nggak? Oh nggak. Oh iya kan haki biasanya Pak. Langsung. Iya, harus ada keterangan hakinya. Ya, kalau sekarang harus daftar haki dulu, Pak. Ada sertifikat haki. Iya, kalau yang terbaru memang nggak ada ya, Bu ya. Iya, kalau tahun lalu masih ada untuk buku, bahan ajar gitu, Pak. Kalau yang tahun ini memang nggak ada lagi. Saya nggak tahu kenapa. Itu dari kementerian ya, Bu ya. Udah di ininya, diinikan, dihilangkannya. Nah, ini kemudian kerjasama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di poin 9.1 ini melakukan kerjasama dengan mitra, di sini boleh Bapak Ibu sebutkan. Gitu. Kalau ada keterlibatan Bapak Ibu dalam proses kerjasama tersebut. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan Bapak Ibu ya. Ini juga untuk apa? eh, ini kan jumlah PKS sebenarnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang sebagai kajur Kaprodi tadi melakukan PKS, boleh Bapak Ibu disebutkan di sini. Iya, di sini boleh disebutkan keterlibatan peran Bapak Ibu di situ apa sebagai apa gitu. Disebutkan. Nah, kemudian ini tingkat kepuasan layanan kalau kita kan biasa di Siepel ya Bapak Ibu ya, kepuasan layanan kita atau eh, di LPMPP itu kan mereka kemarin membagikan nggak stiker, ada kan Bu ya stiker barcode yang kemudian di Google Formnya itu untuk kepuasan layanan. Kepuasan layanan baik untuk tendik, ya. Nah, itu boleh dimasukkan Bapak Ibu di situ hasilnya untuk per individu dosennya gitu. Nah, kalau ini untuk ZI, Bapak Ibu, ZI kalau misalnya kebetulan kalau FISIP kan memang kita kemarin saya terlibat dalam tim pencanangan zona integritas. Nah, maka di sini saya sebutkan. Nah, kalau nggak ada, Bapak Ibu boleh sebutkan aja kita ngikutin kayak yang punya rektor. Beliau kan menyebutkan telah melaporkan LHAKSN. LHKA ya. Iya, kan semua dosen melaporkan ini kan sudah kita laporkan. Nanti Bapak Ibu tulis ini saja. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kalau yang lainnya ini tidak Bapak Ibu ya. Ini adalah tugas dari WD2 Bapak Ibu ya. Karena ini ada pendapatan BLU, sarana prasarana dan juga sarana prasarana apa yang ramah lingkungan gitu. Jadi kita individu dosen tidak ada di sini perannya. Oke, kita beralih ke SKP pegawai Pak, Bapak Ibu ya. Kan udah nih kita isi matriks. Kita ke SKP pegawai. Nah, di SKP pegawai ini ada yang belum saya tuliskan, belum saya sebutkan. Di sini adalah targetnya Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya ada target yang harusnya saya isikan di sini. Misalnya Bapak Ibu perhatikan kolom 15. Kalau yang punya saya
diperhatikan di kolom 15. Di situ kan ada ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu, ada targetnya. Jadi targetnya ini harus menyesuaikan apa? Ya, menyesuaikan dengan iya, oh, dengan ini ya, yang di ini bukan. Misalnya di realisasi nih, kita kan ini di PKD kan, iya, di PKD kan, iya. Mm-mm. Berarti kan, oh gitu. Satu tahunnya berapa gitu? Iya sekali. Mm-mm. Iya, harus dipakai angka nggak? Oh gitu. Oke. Oh, I see, I see. Atau boleh nggak pakai angka? Ini kan kualitatif kita. Kalau kualitatif kan nggak usah pakai angka ya Pak ya. Malah membingungkan kalau pakai angka. Nanti angkanya mau dikemanain gitu. Oh, target ini apakah ini target individunya? Iya, individunya. Oh iya, paham paham. Berarti ya kalau ini nggak ada angka kan? Iya, oke. Iya. Oke, ini berarti seperti menyesuaikan di BKD ya Bapak Ibu ya. Kalau dosen mengampu MK misalnya 12 SKS gitu. Karena minimal kita adalah 12 SKS. Oke, oh gitu. Berarti gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, mm-mm. Iya, maksimal 12 SKS gitu Pak bahasanya ya. Maksimal 12 SKS gitu menerapkan pembelajaran. Jadi ada yang butuh target, maksudnya Pak Jeki itu adalah ada yang butuh target angka, bisa kita sebutkan dengan target angkanya. Jadi menyesuaikan dengan BKD gitu loh Pak, yang maksimalnya gitu. Nah kemudian seperti dosen membimbing sebagai PA, PP, penguji LTA kan ada skala kan. Misal kita satu dosen itu ada rasio kan Bapak Ibu ya. Salah satu banding berapa gitu. 1:6 biasanya kan Bapak Ibu ya. Targetnya boleh di sini disebutkan nanti atau di ujung sini misalnya 1:6 maksimal Pak. Ya, kita ambil yang maksimalnya gitu. Jadi maksimal 1:6 gitu. Nah, jadi yang apa di sini kalau di sini sebenarnya kalau ini masih pakai copy paste ya Bapak Ibu ya ke depan ya. Ini masih copy paste ke depan tapi kalau sudah ke lampiran ke evaluasi nanti itu sudah langsung berubah, langsung rumus. Jadi kalau di sini yang perlu kita isi memang kita copy paste dari matriks tadi. Nah, di matriks pun Bapak Ibu nggak bisa ini PKDK-nya langsung copy paste karena rumus. Jadi Bapak Ibu kalau mau copy yang judul IK-nya ini, Bapak Ibu ambil di PK Kasatker, di PK untuk ngisi yang di SKP pegawai. Yang angka 1 tuh Pak, yang cetak miring. Mm-mm. Tuh. Ya, copy dari PK Kasatker, Bu. Iya, kerjakan manual. Soalnya kalau di-linkkan lagi, Bu, takut merusak rumus yang berikutnya gitu. Beberapa dia kan menyesuaikan Excel, ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Jadi kita ambil rata aja,
kita ini kan manual gitu Bu. Heeh. Iya, iya, kopi-kopi Pak. Iya, oke. Kemudian begitu juga untuk yang penguji skripsi tadi ya Bapak Ibu ya, ini kita copy manual dari matriks tadi, kita copy dari kegiatan yang kita punya, tapi IK-nya ini kita copy dari PKK Satker Pak. Kita pilih yang mana gitu. Kita klik kanan, nanti kita copy, pindahkan ke sini. Beda apa Bu? Sama Bu. Kalau PKK Satker ini yang membedakan hanya target ininya aja Bu. Targetnya aja. Makanya di sini kan yang membedakan kalau di kami visip ini aja Bu. Kalau saya perhatikan dengan PK dekan lainnya itu di PNBP-nya saja. Kalau yang lainnya kayak ininya hampir sama Bu. Iya, kalau ininya ada juga yang berbeda. Ya, ya, ada yang dikunci, ada yang dikunci. Kalau yang sudah tidak, yang tidak dikunci itu yang berbeda-beda. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan ini Bu, PKD kan masing-masing. Tapi pada prinsipnya itu tidak terlalu digunakan Bu. Yang digunakan adalah indikator kinerja, indikatornya Bu yang digunakan gitu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sebutkan di sini, misalnya kalau kita dalam 1 tahun wajib ada karya ilmiah gitu, misalnya minimal 1 tahun, eh, kalau di BKD kan ada syarat ya Pak. Iya, minimal berapa Pak kalau 1 tahun untuk peneliti? Ya maksim. Tapi yang diambil ya, kalau BKD itu kan kita satu-satu ya Ibu ya. Tiap satu tahap BKD, ya satu semester itu ada ya ada publikasi. Nah, di situ Bapak Ibu boleh sebutkan gitu di sini. Misalnya waj, uh, di sini mana tadi? Nih, misalnya oke sorry, ini harusnya tadi publikasi. Ya, di sini harusnya publikasi saya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa bikin misalnya berhasil mempublikasikan eh, sesuai dengan target yaitu satu publikasi gitu. Atau ada 2 publikasi karena 1 tahun, jadi bisa Bapak Ibu bikin 2 publikasi kayak gitu. Iya bisa, betul Bu. Nanti disebutkan saja di situ menyesuaikan. Nah, kemudian em, ini untuk ini semua tugas utama ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita geser ke tabel tambahan, tabel tambahan ini Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di tadi, tugas kita baik Bapak Ibu di struktural itu adalah tugas utama semua. Jadi tidak masuk ke kolom tugas tambahan. Tugas tambahannya boleh di-hide, ditarik begini aja Bapak Ibu ya, jangan dihapus tapi karena akan merusak formula. Maka sengaja saya tetap buka untuk memberi contoh gitu. Iya, di hide saja Bapak. Jangan jangan dihapus. Di hide saja, ditutup. Kontrol Z Pak. Dia apa? Oh, Ando. Iya. Hmm. Oke, dari B, B, blok. Blok ini ya. Klik kanan, oh ya. Ini Bapak Ibu klik kanan, terus hide ya. Oke, biar rapi. Oke, selanjutnya perilaku kerja. Nah, ini tadinya kosong ya Bapak Ibu ya. Ini tadi seperti yang disampaikan Pak Jeki. Kita ngisi sendiri, evaluasi sendiri Pak. Jadi mandiri Pak. Ya, jadi cukup bahasanya di sini nanti Bapak Ibu tuliskan sudah baik dan sesuai. Di sini juga sudah baik dan sesuai untuk perilaku. Semua di sini sudah baik dan sesuai.
Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan kembali di sini tadi Bapak Ibu jangan lupa diisikan data Bapak Ibu karena ini akan terlink otomatis ke lampiran evaluasi dan ya. Oh ya, ini nama instansinya belum. Januari sampai 3 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang di sini pejabat penilai Bapak Ibu adalah ketua jurusan. Nanti dari ketua jurusan ke dekan. Nah, bagaimana yang saya kalau saya ketua jurusan, kalau yang ketua jurusan baru ke WD1 pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilainya adalah dekan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengingatkan aja karena tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu kan aturan di SKP kita. Jadi kita ngikutin polanya seperti itu aja. Jadi kalau yang untuk dosen biasa seperti saya itu saya pejabat penilainya adalah ketua jurusan, kemudian atasan pejabat penilainya adalah dekan gitu. Oke, nanti di sini diisi ya Bapak Ibu ya langsung. Nanti dia terkonek ke belakang. Jadi yang tabel kolom untuk SKP pegawai, sheet SKP pegawai ini memang kita isikan manual semua. SKP pegawai ini kita isinya secara manual. Ya, kecuali yang perilaku, perilaku ini isiannya memang sudah ada ya Bapak Ibu ya. Isinya sudah baku. Jadi jangan diedit ini Bapak Ibu ya. Jangan ada yang dikurang-kurangin. Ini udah baku, bukan saya yang nulis, bukan saya yang ngisi gitu. Tapi ini sudah baku. Yang saya isikan adalah yang ini saja. Iya, sudah baik ya. Iya. eh Kalau tidak baik, ada Pak kurang baik gitu dan perlu apa? Oh gitu, iya. Sudah baik, tetapi perlu ada perbaikan. Nah, kalau misalnya belum baik gitu loh Pak. Masih ada kurang. Pimpinan Pak sebenarnya yang ngisi di sini. Cuma kan iya Pak, balik lagi Pak. Kasihan Pak pimpinan ngisiin semua gitu. Makanya yang disampaikan Pak Jeki, kita yang ngisi, kita yang menilai, kita yang evaluasi gitu. Harusnya Pak, harusnya. Tapi kan mm, iya, iya, betul. Karena kan memang seperti yang disampaikan waktu itu oleh Pak Hanjar itu kan memang kata beliau kan memang harus diskusi dulu, diskusi peran hasil selama 3 kali paling tidak gitu kita diskusi. Cuma iya harusnya kan per triwulan gitu kan Bu ada, harusnya begitu polanya. Tapi kan karena sudah berjalan dan uh, sudah di akhir tahun, sudah tidak memungkinkan lagi kita melakukan hal tersebut. Jadi yang dilakukan adalah yang seperti halnya sekarang ini gitu. Gitu. Jadi yang diisi manual Bapak Ibu sampai sini aja, sampai kolom 72. Nanti yang di sini udah otomatis terisi sendiri karena Bapak Ibu udah ngisi dari atas tadi. Gitu. Kalau di sini udah otomatis. Nah, kita lanjut ke lampiran SKP, Bapak Ibu. Lampiran SKP di sini pada umumnya ini sama ya, Pak Jaki ya. Seluruh unit itu sama, kebutuhannya sama. Jadi tidak usah diedit-edit lagi, nggak usah dipikirkan lagi, apalagi dong yang harus saya isikan di sini. Oh, tidak usah Bapak Ibu ya. Apa terima saja apa yang ada gitu kalau yang untuk ini. Iya. Iya, default aja sudah kita kunci gitu, Pak. Ini Pak, SKP pegawai, lampiran SKP, evaluasi, iya, dan dokumen evaluasi. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, udah ini kita langsung ke evaluasi pegawai ya Pak.
Nah, evaluasi pegawai di sini otomatis dari depan sudah diformulakan dari depan tadi. Kalau Bapak Ibu sudah isi di SKP pegawai tadi sudah diisi, sudah diganti nama Bapak Ibu. Ya, diganti dulu Pak. Nanti biar keluar nama Bapak sendiri. Ini otomatis Pak. Oh, SKP pegawai. Ini Pak, kan di atas. Ya, kita isi dulu manual di sini. Makanya di sheet ini kita isinya manual sampai dengan kolom 72. Nah, kalau di sini udah rumus, Pak. Udah otomatis dia terisi. Kalau di atas sudah kita isikan, di bawah sudah langsung ngisi dia. Nah, di sini juga langsung terisi kan. Kecuali tempat, tanggal, dan bulan. Ini belum, formulanya belum jalan ini. Karena belum saya isikan di sini. Di SKP pegawainya harusnya saya isi manual. Gitu. Ya. Sini masih diisi manual. Tapi kalau sudah nama di bawah, di kolom 79 sampai 80 itu udah otomatis dari atas. Nah, selanjutnya untuk di evaluasi pegawai ini otomatis terisikan kalau kita udah isi di depan tadi, di SKP pegawai yang manual tadi, maka di sini langsung ada isinya. Langsung terisi. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang di sini capaian kinerja organisasi. Nah, di sini sebenarnya di sini Bapak Ibu bukan Bapak Ibu yang klik pilih baik, kurang atau sangat kurang, istimewa atau apa, itu adalah pimpinan Bapak Ibu ya, atasan langsung Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu atasan langsungnya bilangnya, wah sepertinya masih misconduct ini masih kurang gitu. Maka ini akan berubah menjadi seperti ini. Kurvanya akan berubah otomatis. Ini udah formula Bapak Ibu, jadi nggak usah Bapak Ibu otak-atik gitu. Nah, kalau memang baik, maka Bapak Ibu klik baik. Iya. Atau istimewa Bapak Ibu, nggak apa-apa Pak. Kalau yang Prof, yang Gubes ya Prof nggak apa-apa Prof, istimewa gitu. Boleh isikan. Apalagi kalau yang apa besoknya udah mau pensiun gitu. Ya kan udah terakhir misalnya SKP tahun ini. Ya isikanlah istimewa. Iya, isikan istimewa nggak apa-apa, Prof. Nah, nanti di sini juga sudah formula terisi apa berdasarkan SKP pegawai tadi. Dia menyesuaikan di sini, gitu. Nah, untuk realisasi ini masih kita Bapak Ibu yang mengisikan untuk realisasi. Misalnya tadi program akreditasi kita terlibat sebagai misalnya proses akreditasi. Nah, di sini kita harus menyebutkan bahwa kita akan menyiapkan data dukung pada proses akreditasi internasional dan memiliki luaran berupa laporan SER misalnya. Ya, ini peran kita, ya. Peran kita yang kita jelaskan gitu secara detail. Ini manual Bapak. Ini manual. Nah, kemudian di sini ini kalau untuk umpan balik ini sebenarnya pimpinan atasan langsung yang mengisikan ini gitu. Jadi misalnya atasannya bilang oke, menyesuaikan bukti dukung dan melampirkan SKD kan misalnya mengenai tim task force karena kita menyebutkan kita sebagai tim task force gitu. Ya. Mm-mm. Dan juga dan juga share gitu jadi tim share misalnya. Nah, nanti di sini yang isi ini juga apa atasan langsung sesuai ekspektasi atau tidak gitu. Atau di atas ekspektasi gitu. Iya. Atau tadi kan menyesuaikan kalau misalnya Prof di atas istimewa berarti di sini harus di atas ekspektasi dong gitu. Malah apa di atas melebihi ekspektasi gitu kan makanya dinilai istimewa gitu. Tapi kalau dia oh ya sesuai ekspektasi gitu sesuai aja gitu nggak apa-apa diisikan sesuai ekspektasi gitu. Nah ini otomatis semua Prof. Ini sudah formula angka-angkanya gitu. Yang kita bisa klik di sini adalah ini aja. Nih, ada tanda panahnya, kita klik, kita pilih, misalnya atau di bawah ekspektasi, tidak sesuai ini, SK-nya tidak ada dilampirkan gitu.
ya kan? Misalnya, ah bohong, masa bilang jadi tim, padahal nggak ada terlibat sama sekali, misalnya gitu. Kan atasan langsung berhak menilai, gitu. Tapi ya itu tadi, Pak, iya, em, kita kembali lagi gitu. Jangan menambah kerja pimpinan. Ya, bisa dikira-kirakan sendiri. Iya. Nah, begitu juga ya, apa, untuk poin-poin berikutnya, misalnya mahasiswa yang kita bimbing tadi, bahasanya di sini bahasa kualitatif, Prof, untuk realisasinya. Jadi misalnya mahasiswa yang dibimbing tadi berhasil menghasilkan laporan tugas akhir kalau untuk D3. Kalau untuk skripsi berarti mahasiswa yang dibimbing berhasil menghasilkan skripsi. Kemudian kalau yang untuk S2 tadi kan ada kolom khusus untuk S2 dan juga S3. Nanti Prof, Bapak Ibu boleh sebutkan di situ ya. Kemudian untuk yang MBKM juga begitu, misalnya mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM karena kita sudah mengarahkan tadi, oh ternyata mahasiswa kita ngikutin nih kegiatan MBKM. Boleh Bapak Ibu tuliskan di sini nanti mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM. Terus apa data dukung yang bisa kita lampirkan? Misalnya kita harus menyiapkan atau pimpinannya bilang ya udah kalau memang ada mahasiswa yang ikut, kirimkan daftar nama mahasiswa yang berhasil mengikuti MBKM misalnya dari prodi apa gitu kan ada namanya ada prodinya gitu itu sebagai bukti dukungnya. Ya bisa juga gitu. Mm-mm. Kan ada daftar namanya. Heeh. Iya, kan ada daftar nama mahasiswa tuh, daftar absensi, boleh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, nggak masalah, bisa diklaim. Iya, masing-masing dosen bisa mengklaim itu, nggak masalah, Pak. Kemudian ini juga nanti publikasi juga begitu disebutkan di publikasi mana. Terus juga yang sitasi. Nah, kalau sitasi, kalau yang ada linknya boleh disebutkan linknya. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya memiliki sitasi di Google Scholar. Nah, Bapak Ibu sebutkan link Google Scholar Bapak Ibu gitu di sini, kasih linknya. Nanti untuk umpan balik bisa dituliskan hasil sitasi yang disebutkan disesuaikan dengan link yang dituju. Kan nanti siapa yang mau ngoreksi kan bisa tinggal klik linknya gitu. Nih linknya gitu kan. Bisa kita kasih linknya aja di sini. Nah, untuk si Apple nanti juga kasih, misalnya kalau si Apple kita kasih linknya, link si Apple kita masing-masing gitu. LHKSN juga kan kita sudah pernah bikin laporan. Jadi Bapak Ibu apa nanti tulisnya di sini adalah laporan LHKSN-nya sudah dikumpulkan pada admin ya ini sorry admin nih jadinya admin Universitas Bengkulu gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk tambahan tadi kita hide untuk tambahannya itu boleh di hide karena tidak digunakan. Di sini sudah ini ya Bapak Ibu ya bukan saya yang ngetik, tapi ini udah default memang dari permintaan dari depan dari kementeriannya ini udah dari aturannya. Jadi yang bisa diisikan tuh yang ini aja Bapak Ibu, yang sudah baik sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah baik dan sesuai. Nah, ini sudah baik dan pengelolaan waktu sudah sesuai dengan jadwal misalnya. Ini. Nah, di sini rekomendasi ini juga sebenarnya atasan langsung yang ngisi sesuai ekspektasi atau tidak gitu. Tinggal dipilih gitu Bapak Ibu. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya lebih gampang kan daripada SKP tahun lalu.
Memahaminya lebih enak kalau ini. Kemudian ini Bapak Ibu kita ke sheet terakhir di dokumen evaluasi. Dokumen evaluasi Bapak Ibu perhatikan yang Bapak Ibu harus print dan tidak print. Yang nanti Bapak Ibu print pakai print area ya. Yang Bapak Ibu print yang ada tulisan tidak ada keberatan nilai kinerja. Jangan yang ini Bapak Ibu yang ada keberatan. Nanti kalau ada keberatan berarti kan Bapak Ibu tanda tanya. Iya, di depannya udah kasih baik-baik tapi di belakang ada keberatan. Iya. Berarti kan harus ada yang diperbaiki kalau ada keberatan gitu. Nah, kalau di sini yang Bapak Ibu nanti blok ini print area. Print areanya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini yang nanti Bapak Ibu print. Kemudian yang perlu diisikan manual kembali adalah atasan pejabat penilai kinerja. Ini diisi manual. Sebelah sini saja Bapak Ibu. Kalau sebelah sini sudah diformulakan tadi. Jadi satu sisi saja yang Bapak Ibu isi, yang tidak ada keberatan. Gitu. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu yang jadi kajur kaprodi, di sini adalah penilainya WD1, atasan pejabat penilainya adalah dekan. Gitu. Oh iya, kalau ketua jurusan baru. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian di CD, ini jangan di otak-atik Bapak Ibu ya, sheet ini ya. Ini udah formula rumus, yang boleh dirubah cuma ini. Jumlah seluruh tendik dan juga dosen PNS yang ada di FP. Gitu. Ya, fakultas yang isi. Kalau fakultas belum isi, tanya jumlahnya. Harus sama ini. Berapa Pak jumlah tendik dan ini secara keseluruhan? Tendik dan dosen, yang PNS saja, tidak non PNS. Ya, nanti diisikan di sini ya Pak ya, karena akan berpengaruh di sini di kurva ini, di angka kurva di sini. Ya, yang PNS saja Bu, non PNS tidak masuk. Gitu. Jadi, oh ya, PNS dan P3K, tapi kan belum Pak Jeki, P3K baru mau direkrut. Belum ada Pak, tahun depan kita baru ada Pak. Oh, 2022. Dia di 1 tahun ini kan. Uh-uh. Dia kan karena periodenya Januari, Pak, kita ambil aja untuk yang tahun 2022, Pak. Jadi, harusnya, harusnya. Iya. Enggak, cukup sekali ini aja, Pak. Baru per semester nanti, Pak. Juga gitu kan, Pak. Iya. Entah ganti lagi, Pak. Iya, kita yang di bawah nih, Pak, yang ikut mulu. Oke, Bapak Ibu, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kurangannya.
karena kebetulan ini saya lebih dulu belajar gitu aja Bapak Ibu, bukan saya lebih lebih bisa, bukan, tapi karena memang saya lebih dulu belajar terus saya bersharing ke Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, kita ada membahas perihal, coba masuk ke matrik Mbak Nita. Bapak Ibu, kita sama-sama diskusi ya. Untuk rekan-rekan kita atau dosen yang saat ini sedang tubel. Nah, itu belum kan? Yang kita bahas ini yang aktif saat ini Bapak Ibu ya. Sedangkan SKP ini diwajibkan seluruh PNS atau ASN. Baik Bapak Ibu, dari seluruh indikator ini ya, yang mana cocoknya untuk rekan-rekan kita yang tubel? Dari indikator mana ini? Enggak. Mereka yang tubel itu memiliki SK dan kontrak. Output mereka itu laporan dengan pimpinannya di universitas. Mengumpulkan LHS dan transkrip nilai per semester. Output mereka. Jadi kayaknya cukup satu indikator yang kita ambil. Iya, satu aja. Ya, fakultas. Yang mana? Angkanya, Pak. Ya. Oh, itu. Nanti dirubah, bisa dirubah, Pak. Dia ngambilnya formula itu. Iya, nanti fakultas. Nah, tuh. Iya, iya. Dari Seremba, Mbak itu, dari Seremba itu yang mana masuk? Apakah yang tentang S3? Tapi masuk proses dalam pembelajaran. Iya. Coba lihat. Bisa masuk yang ini ya, jumlah dosen S3 itu ya Bu ya, kalau untuk yang masih tunggal. Penambahan. Iya, tingkat presentase ya. Cocok ya menggunakan indikator itu ya. Yang tidak ada keberatan. Iya, iya, iya. Hmm, iya. Hmm. Iya, dia satu, Pak. Satu indikator dia. Iya, coba diambil. Ah, iya. Ah, ini dia. Ini kan menunjang dari PK pimpinan, ya. Dan output mereka itu mereka punya kontrak SK mereka tuh wajib melaporkan per semester LHS dan LHS dan transkrip nilai. Coba masuk ke BKD, itu ada bahasa yang cocok di situ. Ya, rubrik BKD. Dia di yang pertama, pendidikan ya, Pak ya? Iya. Ah, itu dia, itu bahasanya tuh. Iya, mana dia? Ya, pendidikan formal dia.
Oke, boleh dibunyikan seperti itu. Coba langsung diketik aja, Mbak, di bawah, sheet bawahnya, Mbak. Menempuh, ya, tinggal nanti YBS akan menyebutkan instansi sekolahnya masing-masing. Boleh ya? Iya, menempuh. Itu untuk tubel ya. Untuk tubel di tahun ini, biarpun dia izin belajar, tetap statusnya tubel. Oke, Bapak Ibu. Untuk yang mungkin ada tanya jawab, Pak. Mungkin di rekan-rekan yang di Zoom, kita kasih kesempatan, Pak. Boleh, Pak ya? Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Dek, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang via Zoom, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, biar komplit gitu kan, selesai. Nggak ada yang nanya ya? Iya. Yang offline ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Baik Bapak Ibu, untuk SKP di tahun 2021 itu ada 3 form ya. Form Excel-nya itu ada untuk JPT, ada untuk JA, JF, dan ada untuk struktural kemarin. Nah, di tahun ini cuma 2 form ya. Untuk pimpinan itu form JPT, dan untuk dosen itu bisa menggunakan JA, JF. Dan tendik juga bisa menggunakan form JA, JF. Intinya jangan sampai salah Bapak Ibu ya menggunakan Excel-nya. Nanti kepala itu kan berbunyi di situ. Kepala Excel-nya tuh. Dan untuk dekan, SKP-nya sebenarnya sudah saya buatkan dan itu tinggal di print Bapak Ibu, ditatangani. Dan untuk WD-nya itu tinggal menjeplit ya Bapak Ibu ya. Punya dekan sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Hah? Di Google Drive itu. Tidak lagi, Pak. Pak, Pak Jack mau tanya nih, Pak Jack, Ibu udah di ruangan. Iya, Bu. Tadi yang Ibu nggak ngikut ya dari awal, tapi ini ada yang ngikut nanti Ibu tanya. Yang tadi untuk yang dekan itu kan, kan ada contoh itu yang dekan teknik ya.
Tapi terus kita sesuaikan dengan kontrak kinerja masing-masing ya Pak Jack ya. Karena kan beda-beda itu, ada yang beda memang, tapi ada yang sama gitu. Nah, artinya Betul, kita sesuaikan dengan kontrak kerja kita gitu ya. kan, Bu. Karena saya membuat di Excel itu saya uraikan. Hanya perbedaannya di Fakultas Teknik itu belum ada S2, S3, Bu. Nah, sedangkan di pertanian Oke, ada. Itu aja, Bu. oke. Iya, ya. Terima kasih Pak Jack. Baik, Bu. Enggak masuk. Ya. Didobolin ya. Lebarnya atas ke bawah. Kalau bisa disetting seperti itu boleh. Istilahnya tuh 2 lembar gitu. Nyetingnya itu yang ya kan tinggal tanda tangan ya. Ya, Pak. Tinggal tanda tangan kan? Ya. Lah bener itu. Gimana Pak Indra? Gimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah ya, dari beberapa bahan tadi, Bapak Ibu sudah sekitar 85% ya, bisa paham dalam mengisi SKP secara kemandirian Bapak Ibu ya. Bukan lagi mandiri Bu, kemandirian. Ya, dan tadi sudah dibimbing oleh Bu Anita, jadi setiap sheet ya, tabel mana saja atau kolom mana saja yang bisa kita ketik manual atau edit. Jadi tidak seluruh tabel atau kolom yang bisa kita edit karena di sana ada formulanya Bapak Ibu ya untuk bisa berhati-hati juga. Takutnya di sheet awal kita pada itu rumus, kita ketik manual, maka dia akan error di sheet belakang Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akan kembalikan kepada Pak Wakil Dekan Bidang 2. Saya tutup dulu Pak ya. Saya dan Bu Anita sebagai tim SKP untuk pendampingan hari ini
Apabila banyak salah dan hilaf, kami mohon maaf. Dan peran dan hasil Bapak Ibu ya sesuai dengan surat yang kami tujukan kepada seluruh unit, berarti hasil dari pendampingan ini kami menunggu Bapak Ibu untuk membuat dan mengumpulkan SKP-nya. Ya, Insya paling Allah, Pak Ayu, Pak Jeki, disesuaikan Pak ya, paling lambatnya. Insya Allah. Tidak tahu masalahnya kalau menempatkan waktu itu kan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Jeki, Bu Anita. Bapak Ibu sekalian, tentu karena kita ini Tridharma Perguruan Tinggi, hampir semua aktivitas yang kita lakukan sebagian besar adalah sama. Tetapi tidak sama persis, karena ada yang terlibat mengajar di S2, mengajar di S3, begitu juga dengan pembimbing, kemudian misalnya tadi juga citasi di Google Scholar tentu antar kita pasti berbeda. Nah, jangan sampai nanti eh, semua citasi sama. Nah, ini disesuaikan, kita bisa buka Google Scholar kita masing-masing, terus citasinya berapa. Kemudian terkait dengan pengelola jurnal, nanti Pak Urip mungkin menyampaikan di situ sebagai pengelola jurnal Buletin Tropis Perikanan dan Naturalis. Nah, jangan pula saya juga bikin buletin peternakan dan naturalis. Nah, itu kan basisnya pada induk masing-masing. Kemudian tingkat kepuasan layanan yang kita berikan itu juga individual. Ada evaluasi terkait kepuasan layanan yang dilakukan UPM. Nah, setiap dosen ada tuh. Misalnya saya dapat angka 3,3. Pak Zul mungkin dapat angka 3,7. Pak Urip mungkin dapat angka 3,9. Nah, yang kita tentu beda-beda ya. Jadi pada angka-angka tadi Bu Anita juga menyampaikan ketika ada sitasi lalu ditampilkan link terhadap GS-nya. Nah, GS kita kan tentu juga linknya menjadi beda-beda. Nah, ini perlu disesuaikan meskipun secara umum keterlibatan terhadap PK rektor dekan itu hampir sama setiap dosen. Ya. Nah, tidak harus sama, ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Ya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun SKP ini bisa tepat waktu dan kalau melihat yang tadi dijelaskan 2022 ini lebih simpel dibanding dengan 2021. Persoalannya kita sudah kadung senang dengan yang 2022. Isi Januari Juni, isi Juli Desember langsung terintegrasi sampai dengan selesai. Nah, ini tidak, tetapi hakikatnya tentu ini jauh lebih simpel ketimbang yang kita lakukan di 2022. 2022 saja bisa selesai dengan baik, 2021 bisa selesai dengan baik, apalagi yang 2022. Selamat bekerja. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, Bapak Ibu yang hadir pada saat Bintek ini menjadi trainer of trainingnya. Ya, jadi menjadi trainernya. Kita semua membantu, Ya, insya kita Allah. semua membantu. Kalau nanti ada yang tidak bisa, mungkin kita bisa kontak Mas Jeki dan Bu Anita. Ya, sekali lagi kami terima kasih nih kepada Pak Jeki, Bu Anita, dan kita berikan aplaus dulu lah kepada Bu Jeki dan Bu Anita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup acara kita pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra, Pak Jeki, Bu Anita. Terima kasih Pak Jeki, Bimbingannya Bu Anita. selalu. Izin live. Pamit Bapak Ibu.